Real Madrid memastikan diri keluar sebagai juara Liga Champions 2021-2022. Di partai final mereka mampu mengalahkan Liverpool dengan skor 0-1. Gelar juara ini seakan jadi pembuktian El Real yang kerap diremehkan di musim ini. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkapnya sebagai berikut. Dianggap sudah habis. Real Madrid pada musim lalu mengalami musim yang begitu buruk. Klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu ini gagal mengangkat satupun trofi juara dan harus terima dilabeli puasa gelar. Setelah fakta itu, El Real juga ditinggal oleh sejumlah pemain penting, mulai dari Sergio Ramos ke PSG, Rafael Varane ke Manchester United, sampai Martin Odegaard ke Arsenal. Gak cuma itu, pelatih El Real saat itu Zinedine Zidane juga memutuskan untuk angkat koper. Kabarnya Zinedine Zidane keluar karena merasa gak nyaman dengan banyaknya kritikan yang ditunjukkan kepadanya. Kehilangan sejumlah pemain penting dan pelatih yang punya track record juara membuat banyak pihak menilai kalau era keemasan Real Madrid sudah habis. Bahkan mereka juga dikritik oleh Bernd Schuster yang merupakan mantan pelatih mereka sendiri. Schuster bilang kalau El Real harus meregenerasi lini tengah mereka, sebab dia menilai kalau saat ini El Real masih sering mengandalkan gelandang yang sudah berusia tua. Belum lagi di musim panas lalu El Real juga cuma merekrut 2 pemain saja. Mereka adalah David Alaba serta gelandang muda Eduardo Camavinga. Hal ini membuat Madrid seperti tim yang tidak ada harapan di awal musim, apalagi untuk menjadi juara Liga Champions. Diremehkan di Liga Champions. Real Madrid yang skuadnya monoton kerap diremehkan di Liga Champions. Hal ini sudah terlihat sebelum kompetisi dimulai. Banyak yang menilai kalau El Real nggak bisa berbicara banyak di musim ini. Salah satunya adalah media yang berdasarkan analisis data yakni 538. Mereka memprediksi kalau El Real cuma punya peluang juara sebesar 4% saja. Jangan membandingkan dengan performa mereka sekarang, tapi coba kembali ke awal musim. Data tersebut terlihat wajar karena saat ini El Real dihuni oleh pemain-pemain tua dan belum bisa meregenerasinya. Apalagi pelatih mereka Carlo Ancelotti kerap diremehkan karena dianggap miskin taktik. Akan tetapi El Real berhasil mematahkan data itu lewat aksi mereka di atas lapangan. Mental juara El Real juga sudah terlihat pada babak 16 besar menghadapi PSG. Saat itu El Real tampil mengejutkan dengan mampu comeback atas PSG. Padahal sebelumnya mereka sempat tertinggal agregat 2 gol. Berikutnya di babak perempat final menghadapi Chelsea, El Real lagi-lagi diprediksi juga bakal tersingkir. Akan tetapi Real Madrid adalah Real Madrid. Mereka berhasil comeback dengan unggul agregat 5-4. Lanjut ke babak semifinal, Real Madrid juga kembali menghadapi lawan yang sulit. Kali ini mereka harus berhadapan dengan Manchester City yang dilatih oleh manajer jenius Pep Guardiola. Hebatnya Madrid yang gak diunggulkan kembali tampil mengejutkan dengan comeback di akhir laga. Hasilnya El Real lolos ke final dan berhadapan dengan Liverpool. Walaupun sudah lolos ke final, legenda Liverpool Jamie Carragher menilai kalau El Real cuma menang beruntung saja. Oleh sebab itu dia menyebut kalau keberuntungan Real Madrid akan habis di partai final nanti. Namun sepertinya Carragher dan banyak pihak lupa kalau sebelum menuju final, Madrid mampu menaklukkan juara Ligue 1 Prancis musim ini, juara bertahan Liga Champions, dan juara Liga Inggris di musim ini. Buktikan diri dengan keluar sebagai juaranya. Walaupun sering diremehkan, tapi Real Madrid lagi-lagi membuktikan mental juara mereka di atas lapangan. Di partai final dini hari tadi, mereka cuma menang tipis atas Liverpool dengan skor 0-1. Real Madrid sebenarnya tampil buruk sejak babak pertama dimulai. Hal ini bisa terlihat di mana pada babak pertama, Madrid cuma melepaskan 1 tembakan saja. Berbeda jauh dengan Liverpool yang sudah melepaskan total 10 tembakan. Walaupun kalah statistik, Real Madrid bermain lebih efektif dengan mengandalkan serangan balik. Hasilnya pada menit ke-59 Vinicius Junior mampu menggetarkan jala gawang yang dikawal oleh Alisson. Liverpool yang tertinggal 1 gol meningkatkan intensitas serangannya. Sayangnya sampai peluit panjang dibunyikan, skuad The Reds nggak mampu menjebol gawang yang dijaga Thibaut Courtois. Setelah berhasil membawa El Real juara, Carlo Ancelotti pun memberikan komentarnya. Dalam wawancaranya bersama BT Sport, Ancelotti merasa senang bisa kembali ke Santiago Bernabeu dengan membawa trofi. Selain itu, Ancelotti juga memberikan pujian kepada anak-anak asuhnya.
Ancelotti mengatakan kalau anak asuhnya sudah bermain cukup baik. Ancelotti pun mengatakan kalau dia adalah pelatih pemecah rekor. Omongan Ancelotti ini bukan sekedar asal bunyi. Orang Italia ini jadi pelatih pertama yang sukses meraih 4 trofi Liga Champions. Ancelotti bahkan mampu mengalahkan Zinedine Zidane yang meraih 3 trofi juara. Kontroversi pertandingan. Laga final tadi malam menghadirkan sejumlah drama dan juga kontroversi. Kontroversi ini bahkan sudah terjadi sejak babak pertama, tepatnya pada menit ke-44. Saat itu Karim Benzema berhasil mencetak gol ke gawang Alisson Becker. Sayang wasit yang memimpin pertandingan menganulir gol tersebut karena dianggap sudah berada di posisi yang offside. Banyak yang menganggap kalau gol Benzema sah karena posisi Benzema saat itu berada di posisi onside. Namun menurut aturan baru yang dikeluarkan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB, gol tersebut dianggap offside. Hal ini bisa terjadi karena pertukaran posisi. Dalam peraturan offside terbaru, seorang pemain non-kiper dianggap sebagai kiper ketika posisinya berada di belakang kiper aslinya. Supaya lebih jelas, tim cetak gol coba mengulangnya sekali lagi. Dalam peraturan offside terbaru, seorang pemain non-kiper dianggap sebagai kiper ketika posisinya berada di belakang kiper aslinya. Dalam konteks ini, Alisson yang posisinya sebagai kiper bisa tergantikan oleh Robertson yang berada di belakang Alisson. Artinya Alisson dianggap sebagai outfield player. Sementara itu, dalam tayangan banyak yang menganggap kalau gol Benzema tetap sah karena Fabinho adalah pemain terakhir yang menyentuh bola. Tetapi wasit menilai kalau Fabinho nggak sengaja memberikan umpan kepada Benzema. Gol Benzema baru bisa dianggap onside seandainya bola dianggap rebound atau deflect. Selain itu juga terdapat momen handball yang luput dari sorotan wasit. Saat itu di babak kedua wasit membiarkan David Alaba melakukan handball di kotak penalti. Namun menurut penglihatan wasit Clement Turpin, tangan Alaba dalam keadaan yang tidak aktif sehingga tidak dihitung sebagai pelanggaran. Setidaknya itu adalah penjelasan dari keputusan yang dianggap kontroversi tadi malam. Itu adalah menurut wasit yang mengikuti law of the game. Sebagai supporter dan penikmat sepak bola, silahkan tulis di kolom komentar di bawah soal pendapatmu. Penampilan apik Thibaut Courtois. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois dinobatkan sebagai man of the match di laga tadi malam. Kiper asal Belgia ini tampil gemilang dengan menepis sejumlah penyelamatan penting. Bahkan Courtois berhasil membuat Mo Salah merasa frustasi sebab sejumlah sepakan salah berhasil digagalkan oleh Courtois. Menurut statistik, Courtois mampu membuat 9 penyelamatan. Hebatnya dari 9 penyelamatan tersebut, 7 diantaranya berasal dari shoot di dalam kotak penalti. Penampilan apik tersebut membuat WhoScorer memberikan rating 9,2 kepada Courtois. Gak cuma itu, Courtois juga mendapatkan sederet pujian, salah satunya dari Carlo Ancelotti. Ancelotti bahkan gak menyangka kalau Courtois bisa melakukan saves gila tersebut. Sebagai informasi, trofi Liga Champions ini merupakan yang pertama untuk Courtois. Gelar ini juga membungkam kritikan sejumlah netizen yang kerap meremehkannya. Sebelumnya, Courtois memang kerap dapat kritikan karena selalu gagal meraih trofi Liga Champions. Itulah kronologi Real Madrid yang berhasil meraih gelar juara Liga Champions ke-14-nya. Bagaimana pendapatmu? Apa kunci sukses Real Madrid di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.